Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini nanti akan kami sampaikan atau kami perlihatkan bagaimana tata cara mencangkul secara sekilas dan membuat bedengan serta aplikasi kelanjutannya. Bisa terima nggih? Kira-kira apa yang akan dilaksanakan? Berarti saat kita akan melaksanakan penanaman pohon ataupun sayur, berarti kita modal awal kita itu harus memiliki lahan. Nggih? Kita mau menanam nggak memiliki lahan bagaimana? Di angan-angan nggih. Nah, itu hanya sekilas saja nggih. Baik. Bagaimana tata cara mencangkulnya ala BSM ya? Bagaimana tata cara mencangkulnya? Yang pertama, kita di lahan tersebut kita gemburkan terlebih dahulu tanah sebelum kita cangkul. Teknis caranya bagaimana? Monggo digemburkan pakai, nah itu dibersihkan, nah diketrek-ketrek ya, diketrek-ketrek, digisek-gisek, iya, gisek-gisek. Apabila mendapatkan kotoran-kotoran atau yang akan mengganggu, contohnya rumput dan lain sebagainya, kita ambil. Kalau rumput kita ambil, kita masukkan di tempat yang sudah siapkan. Fungsi dan maksud tujuannya untuk pembuatan kompos Bapak Ibu. Ya, kita simpan. Contohnya di belakang Bapak Ibu itu sudah ada itu. Nah, tempatnya seperti itu. Dan caranya adalah kita gemburkan terlebih dahulu dengan garpu. Ya, dengan garpu kurang lebih ya ini namanya kurang lebih kedalaman 25 sampai 30 cm jadinya nanti. Ya, setelah itu kita tarik lagi ya. Nah, kita kembalikan. Kita naikkan. Iya, kita naikkan, kita ratakan. Nah, bila mendapatkan yang tidak kita inginkan, kita ambil. Nah, mungkin ada batu, kotoran, mungkin ada cacing, uret, dan lain sebagainya. Maksud tujuannya itu Bapak Ibu. Berkelanjutannya sama. Apabila sudah selesai rata, kita gemburkan kembali dengan garpu. Mungkin kalau langsung kita cangkul juga bisa, namun andaikan nanti mendapatkan yang keras-keras, akan bisa kita ambil. Nah, contohnya akan mendapatkan rumput, oret dan lain sebagainya, bisa kita ambil. Nah, bisa jadi Bapak. Ya, kita kumpulkan seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Bisa. Ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melaksanakan. Saya yakin dan percaya. Cuman di sini kita tentunya harus menyamakan atau menyampaikan juga. Kalau tidak kita sampaikan, nanti ada salahnya seperti itu. Kok nggak disampaikan bagaimana cara mencangkul? Ya seperti ini. Nah, baru kedalaman tadi saya sampaikan kurang lebih 25 sampai 30 cm. Kurang lebih Bapak Ibu. Nanti setelah kita bikin bedeng kan agak tinggi. Ya, seperti ini. Bisa dipahami nggih? Oke. Baik, ini sudah selesai ibaratnya satu peta nggih. Ini mengerjakan seperti satu peta. Berarti singkat cerita, ya, singkat cerita, kita akan membuat bedengan. Bisa dipahami nggih? Nah, singkat cerita akan membuat bedengan dan tempatnya di sana. Nah, itu. Nah, di kamera itu. Nah, jadi kita apabila mau kita tutup dengan plastik mulsa, kita gunakan yang membeli yang 60 cm. Kalau kita buka jembreng menjadi 120 cm kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita sadak ya 80. Bagaimana cara membuat bedengannya, silakan ini ya. Langsung saja. Berarti di kanan kirinya kita ambil nggih Bapak Ibu nggih. Ini kan sebenarnya satu petak penuh, kita cangkul kanan kirinya. Setelah ini kita bawa ke tengah. Bawa ke tengah. Pupukmu Kris. Pupuk padat karo nganumu sekam. Ya, setelah seperti ini kita bikin, kita bentuk rata, kita rapikan nantinya. Ini space-nya satu cangkul aja Pak ukurannya. Iya, bisa Pak, bisa tergantung. Tapi rata-rata ya antara 25 sampai 30 cm. Yang penting kita bisa lewat untuk merawat tanaman seperti itu. Ketinggian kurang lebih 20 cm Bapak Ibu. Lebar bedengan 80 cm. Nggih, 80 cm. Setelah terbentuk kita rapikan serapi mungkin. Iya. Iya.
Bagaimana Bapak? Iya, diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah terbentuk ini kita rapikan. Mungkin masih ada yang apa? Nongol, pating petungul. Nanti Bu disampaikan Bu, nggih. Ya, karena kita struktur tanah itu masing-masing nggih, masing-masing. Jadi diharapkan kita membuat bedengan itu serapi mungkin, dan apabila nanti kita kasih plastik mulsa, bisanya rapat. Karena kalau ada rongganya bisa untuk bersembunyinya gulma, seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Mungkin bisa untuk sembunyi apa Le? Yayu. Iya, yayu. Kalau orang sini mengatakan seperti bendel, seperti respo itu loh. Ke sini itu loh menyampaikan yayu seperti itu. Iya, betul itu Bapak Ibu. Ya. Ya, itu namanya masing-masing nggih. Nah, ya itulah orang kita ya, orang Indonesia, banyak bahasa, banyak cara, banyak penyampaian, namun barangnya sama. Ya, kita bentuk serapi mungkin ya. Masih menemukan yang akan mengganggu atau menghalangi, kita ambil ya. Setelah rata nggih Bapak Ibu, setelah rata dengan ukuran yang kita harapkan, yaitu kurang lebih lebar 80 dan tinggi kurang lebih 20 cm. Ya. Panjang menyesuaikan tempat Bapak. Panjang apabila lebar petakan kita 10 meter ya sesuaikan saja. Seperti itu. Bagaimana? 80 itu bisa untuk menanam 3 macam. Dalam satu jengkalnya lebar itu bisa untuk 3 banjar nanti jadinya. Ya, 3 baris. 3 banjar. Bisa dipahami nggih? Iya. Setelah ini baru kita spraykan pembenah tanah kita. Nah, pembenah tanah. Ya. Apabila ini tanah ini kering, nggih Bapak Ibu, kita guyur dulu dengan air biasa. Kita basahi karena tanah di sini ini sudah lumayan basah. Apabila di daerah Pantura mungkin nggih, maaf nggih, Pantura biasanya kan kering. Ya, kita kucorkan dengan air biasa dulu. Setelah itu baru kita mainkan pembenah tanah kita. Bisa dipahami nggih? Itu urut-urutannya Bapak Ibu, ya. Karena di sini sudah apa? Lumayan basah. Kita semprotkan pembenah tanah kita. Iya. Dengan aplikasi di lapangan 250 ml per 1 tangki atau 15 liter. Karena tangki yang sudah beredar di dunia standar nasional Indonesia 15 liter kalau nggak salah. Bisa 14, bisa 16, bisa 15. Ya, setelah ini kita kasihkan pupuk kita, ya. Namun yang paling dasar kita kasih taburkan sekam bakar kita Bapak Ibu. Sekam bakar. Nah, sampai merata, ya. Ini sekam bakar ini bisa kita buat sendiri dengan penyampaian Pak Bayu nantinya itu yang kita buat di sana itu. Ya. Sama saja Bapak. Intinya ini kan untuk menghalangi gerakan jamur yang akan mengganggu. Mungkin ada uret, cacing, mungkin kalau uret mungkin ini mungkin pedes nggih. Nah, di mata pun juga pedes loh. Nah, mungkin dia akan lari seperti Bapak Ibu. Ini enggak dicampur garam Pak ya? Enggak, ini murni. Dan setelah itu kita taburkan pupuk padat kita. Berarti jangan sampai ada cacing, Pak. Diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Makanya tadi kita mencangkul sedalam kurang lebih 25 sampai 30 cm, diharapkan kita menemukan hal-hal yang akan mengganggu dalam kita akan bercocok tanam. Ini pupuk. Betul, ini pupuk, ya. Pupuk kita nggih ibaratnya kalau kita tadi membuat ya ini belum ya. Nah, harus belum. Tak sampaikan saja, kita ini pupuk padat kita bisa pupuk padat horti kita ataupun urea cair kita. Jadi limbahnya ya, urea padat limbahnya untuk penyemaian atau pembuat bedengan atau median, cairnya untuk mengocor. Walaupun kita belum praktek karena sistemnya kita rubah seperti itu. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Saya yakin bisa melaksanakan. Setelah itu baru kita tutup dengan mulsa ataupun apabila tidak memiliki dengan sekam Bapak Ibu. Jerami, ulangi, sekam, jerami atau damen. Bisa dipahami nggih? Kalau tidak ada damen, daun bambu yang kering bisa. Kelaras juga bisa. Intinya biar kelembaban tanah
yang sudah kita proses akan terjaga. Masuk nggih tujuannya nggih? Nah, saya yakin jenengan sudah lebih paham daripada saya ini. Saya yakin dan percaya, ya. Itu maksud tujuannya, ya. Setelah ini namun kita menggunakan plastik mulsa. Ini bedanya hanya apa? Untuk menghambat gerak tumbuhnya rumput. Maksud nggih? Dan mungkin lebih rapi sedikit. Mengatakan nggih? Bisa nggih? Oke. Nah, lanjut, Lek. Iya. Iya, setelah kita tutup ini ya. Diharapkan tertutup rapat ya. Teknisnya silahkan Bapak Ibu, bisa diukel, bisa langsung ditubles, bisa. Yang jelas lebih bagus diukel, lebih awet. Yang pojok-pojoknya itu digulung-gulung ya. Kalau tengah menyesuaikan saja. Gimana? Nanti Pak, masih ada kelanjutannya nggih. Nanti tak sampaikan nggih. Oke nggih, sabar nggih. Oke. Iya. Setelah ini baru kita akan menanam apa, dengan ukuran apa? Ya, silahkan kenyosannya didatangkan ke sini. Iya, kenyosannya mana? Rekan-rekan? Ya. Misalkan kita akan menanam tanaman yang skala pendek, contoh sawi sawi bakso atau sawi manis ataupun cetul, bayam dan lain sebagainya, ukurannya lebih pendek. Ya, itu kenyosannya ya. Ini namanya kenyosan kalau ala Telomoyo. Ya. Ya, ini mungkin kanan kiri bisa 30 ya, Lek, kurang lebih, Lek. Oh, 50. Itu bisa kobis. Ya, kobis berarti tanaman yang agak lama, walaupun sayur agak lama. Kalau cabai, Pak, Hampir sama, Bapak. Kobis sama cabai karena nanti akan mekarnya tangkai kanan kiri akan bersentuhan juga. 50 berarti ya. Iya, kurang lebih. Iya. Silakan ya membantu. Iya. Ya, dikenyos. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan ini tengahnya apabila mau dikasih lagi bisa Bapak Ibu nggih. Namun lebih baiknya di antaranya itu nggih. Di tengah-tengah di prolimane itu kalau nggak salah. Ya, di prolimanya. Iya, nah itu. Sana juga. Nah. Bisa dipahami nggih? Oke, bisa ya. Setelah ini baru kita diamkan. Maksud dan tujuannya apa? Kita diamkan kurang lebih 5 sampai 1 minggu. Baru kita tanami. 5 sampai 1 minggu baru kita tanami. Karena apa? Tadi yang kita spraykan yaitu pembenah tanah kita biar mengurai tanah tersebut dahulu. Biar bekerja terlebih dahulu. Biar berperang melawan apa yang ada di struktur tanah tersebut. Kalau jagung juga kayak gini nggak? Sama saja Bapak. Nggih. Mana bibit yang mau nganu, teman-teman? Bibit. Pak, kalau jagung kan deket-deket gini, berarti bolongnya juga ada. Iya, konsepnya di sana sudah ada. Nanti bisa lihat. Iya. Ya, kita mau menanam sayuran. Iya, monggo Bapak yang mau menanam silakan. Nah, itu namanya selada nggih, Lek. Iya, caranya kita kalau ini kering, kita siram dulu, baru kita kepel. Kita dikepel dulu, Pak. Maksudnya akarnya biar tidak ambiar. Nah, biar menyatu lah baru kita keluarkan. Baru kita itu keruwek. Iya, keruwek. Kita masukkan. Mudah ini Bapak Ibu sudah melaksanakan semua ini, saya yakin dan percaya. Di sini saya hanya mengingatkan saja ya, mengingat bersama gitu aja. Oke, sudah? Iya. Oke, kalau sudah digeser, Lek, iki nganune, Lek. Bibitnya ditaruh tempat lain. 10 cm, 10 cm atau 5 cm enggak apa-apa. Tapi ini rada cilik ini. Baik ya, sudah tertanam nggih. Ini singkat cerita. Nah, singkat cerita ya, singkat cerita sudah bergulirnya, ini sudah ngelilir.
Ya, tanaman yang kita tanam sudah ngelilir Bapak Ibu. Berarti kurang lebihnya 1 minggu. 5 sampai 1 minggu tanam bisa ngelilir. Baru kita mainkan pupuk kita. Yang lilir sudah bangun. Akarnya sudah beradaptasi dengan tanah. Kita mainkan ZPT kita. Ya, zat perangsang pertumbuhan. Iya. Nah, ZPT tadi yang kita buat. Ya, kita ambil airnya, kita panen dengan aplikasi sama dengan zat petanah tadi, yaitu 250 ml per 1 tangki. Iya, ini adalah hasil fermentasi kita ZPT. Ya, apabila kita membuat fermentasi ada seperti tumbuh ragi jamur di atasnya itu, yang diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Itu berarti kita berhasil dalam berfermentasi. Jamur ini. Iya, yang ngambang itu loh. Kalau walaupun habis kita aduk, kita diamkan, ngambang lama-lama putih-putih seperti jamur itu. Diharapkan seperti itu. Apabila kok tidak, berarti ada SOP yang tidak kita laksanakan. Bisa dipahami nggih? Ya, aplikasi di lapangan ZPT 250 ml per 1 tangki atau 15 liter. Ya, semprotkan, Lek. Nah, itu ibaratnya ya. Di belakangnya itu, belakang. Iya. Ya, kenyosannya singkir ke, ngenyos 250 ml. Iya, 250 ml. 1 tangki. 1 tangki atau 15 liter. Awas. Iya. Ya, kita semprotkan karena diharapkan itu kan sudah ngelilir, kan sudah 1 minggu, berarti sudah tumbuh. Seperti yang di belakang itu kan untuk kakak liting Bapak Ibu sekalian yang mengerjakan kemarin, berarti sudah ada yang lilir. Iya, ya ini, lah ini, ya bisa dipahami nggih? Itu adalah setelah itu berarti masa vegetatif, masa pertumbuhan. Setelah masa pertumbuhan berarti kita mainkan urea cair kita ataupun pupuk horti kita. Berapa hari Pak jarak dari SPT ke ini? Oke, ya. Untuk aplikasi di lapangan setelah masa pertumbuhan berarti kurang lebihnya 2 minggu Bapak Ibu. Dari kita nanam kurang lebih 2 minggu. Baru masa pertumbuhan. Berarti kita mainkan urea cair kita atau pupuk horti kita. Dengan aplikasi di lapangan 1 liter pupuk kita perbandingannya 10 liter air biasa atau air kolam lebih bagus. Bisa dipahami nggih? 1 liter pupuk cair atau horti dicampur dengan 10 liter air biasa. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nggih? Oke. Teknis caranya kita kocorkan. Iya, kocorkan berarti kita buka sepuyurnya Bapak Ibu. Iya, buka sepuyurnya. Buka sik, iya, kita kocorkan. Dengan aplikasi di lapangan kurang lebih 1 gelek jamu, 1 gelas gelek jamu. Caranya nah, atau 1 sloki, sambil jalan seperti itu, kurang lebihnya. Ya, gitu aja lah. Kalau itu nanti pengertiannya lain. Ya. Bisa dipedomeni nggih? Iya, tidak perlu kita katakan, namun kurang lebih 1 gelek gelas jamu. Nah, 1 gitu. Kalau kita nggak mungkin kan mengocor dengan 1000 tanaman dengan gelas satu-satu, itu lebih bagus apabila memungkinkan, kan seperti itu. Nggih? Nggak apa-apa. Karena kita organik Bapak Ibu. Nggih? Itu kocor itu bisa langsung menyentuh daun, namun yang diharapkan kita kocorkan pada batangnya. Bisa dipahami nggih? Oke, itu urea cair ataupun pupuk horti. Kalau urea cair fungsinya kita mengocor pada tanaman yang diharapkan panen daun. Contoh bayam, sawi, kobis, mekaten. Kalau horti tanaman yang berbuah. Contoh tomat, terong, lombok, cabai sama aja lombok, nggih? Bisa dipedomeh nggih? Iya, oke. Berarti bergulirnya waktu masa generatif, masa Nah, ini masa pembuahan ini yang sangat ditunggu-tunggu. Nggih toh? Iya. Berarti kita mainkan, kita aplikasikan pupuk kita yaitu KCL. Oke Bapak Ibu. Ya, ini berarti kita ngobrol selama ini berarti mengalir.
Ya, ada interaksi nggih. KCL dengan aplikasi di lapangan 250 ml per 1 tangki atau 15 liter. Teknis caranya kita spraykan. Bisa dipahami nggih? Bisa ces motor 1 kotak seperti itu. Bergulirnya waktu, singkat cerita. Di daun ya? Iya. Panen. Kok nggak ada pertanyaan ini? Fungsinya KCL nggak ada pertanyaan. Langsung aja saya jawab nggih. Fungsinya nggih. Nah, saya tunggu-tunggu itu. Ya, fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan bunga, untuk memperkuat bunga dan untuk memperkuat apa? Buah atau pentil kembang. Nggih toh? Pentil kembang dan buah seperti itu. Sama, maksudnya Bapak, maksudnya sama. Bisa dipedomai nggih? Ya, bergulirnya waktu panen berarti kita. Iya, setelah kita panen, ya, kita panen 2 kali kita panen, baru kita akan mengolah lahan kita. Songkongannya mana songkongan? Teman-teman, songkongan? Apa iki songkongan? Pak yang KCL tadi ke daunnya Ke daun. Untuk merangsang pertumbuhan bunga, untuk memperkuat bunga dan untuk memperkuat buah. Tadi sudah ZPT sama Horti tadi, urea cair sudah tidak perlu. Karena kita kan sudah masa generatif tadi. Kalau masa pertumbuhan kita mainkan urea dan Horti tadi. Iya. Kembali ke situ lagi nanti balik lagi. Oke? Bisa lanjut nggih? Lanjut. Oke, nanti sambil bergulir waktu Bapak Ibu praktek saya jelaskan. Oke ya. Berarti bergulirnya waktu kita sudah panen 2 kali ibaratnya. Ini kan tanaman jangka pendek. Ya. Tidak perlu kita membongkar ini, namun kita menggunakan alat ini, sokongan. Ya, jadi di lubang tersebut kita ambil tanahnya. Sogok. Ya, silahkan. Caranya ya didorong, ditekan, kita dudut. Nah, keluar seperti ini. Ini semuanya nggih, karena kan habis dipanen. Seperti itu. Setelah itu kita masukkan, kita kasih pupuk kita tadi Bapak Ibu. Dicokol ya, Lek. Nah, dicokol atau disopak. Ya, itu sekam dan pupuk kita. Ya, setelah itu kita kasih tanah kembali. Bisa dipahami nggih? Namun jangan lupa apa kira-kira? Betul Bapak Ibu, pembenah tanah kita mainkan. Iya, ini. Iya, stres seperti itu. Dan kita tunggu proses seperti semula. 5 sampai 7 hari baru kita tanami, bergulirnya waktu, kita tanami, ngelilir ZPT, terus berikutnya waktu masa vegetatif, berarti kita semprot kocorkan urea cair atau horti kita. Bergulirnya waktu masa generatif, kita kasih KCL. Pertumbuhan buah, panen dan seterusnya. Balik seperti itu. Setelah ini 3 kali baru kita bongkar, kita cangkul kembali. Kita mulai menanam dari 0 kembali. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita cara membuat bedengan dan pengaplikasian pupuk seperti itu kurang lebihnya. Yang keempat Mungkin dibongkar. ada pertanyaan. Nah, seperti itu. Ini tanamannya yang ganti tadi apa tetap tanaman itu atau ganti tanaman? Oke, ini tanaman yang kita tanam, tanaman seperti semula ataupun tidak. Kita menanam yang ini untuk jangka pendek sayur berarti Bapak, kurang lebih ya umur 1 bulan ataupun 1,5 bulan. Karena ini jangka tenggangnya sudah kita tanami 2 kali, berarti pupuknya hanya yang terbatas itu. Namun kadar pupuk tersebut saya yakin dan percaya kalau Bapak membuatnya sesuai SOP, saya jamin. Contohnya di sana sudah ada. Dan ini saya menyampaikan sebentar Bapak nggih. Saya menyampaikan nanti Bapak Ibu bila menghendaki itu manen di sana, kita videokan, silahkan dibawa ke dapur, silahkan untuk dimasak. Di dapur di sana maksud ya. Di dapur di Biscamp itu karena kangkung dan cawi bakso sudah siap panen. Bisa dipahami? Monggo Bapak. Saya nunggu matangnya aja Pak. Kalau untuk cabai berapa kali Pak? Untuk cabai kalau menurut saya ini cukup 1 kali. Karena cabai itu kan bisa tahunan Bapak. Nah, terjawab nggih? 2 pertanyaan lagi karena setelah ini Bapak akan praktek sendiri. Kalau semangka boleh Pak? Semangka boleh.
2 kali berarti. Kalau semangka mungkin 1 kali Bapak. Semangka jangka Pak 3 bulan kalau nggak salah itu. Nah, 2 bulan dari saat kita nanam. Namun proses pembuatan nanti setelah itu kalau kita 2 kali memaksakan kehendak. Maksud? Yang 1 kali itu kan tanaman yang bukan jangka pendek Bapak. Pak, Nah, kalau jagung tinggal naruh-naruh bijinya aja di sini. ya dibolongi sidik gitu. Biar Nggak perlu besar-besar gitu segini. Enggak semai dulu gitu. ya kalau jagung nggih. Tak sampaikan sekarang nggih, tak jawab nggih. Ini mungkin pertanyaan yang sama juga nggih. Kalau jagung kita ukuran kurang lebih kan 1 jengkal sampai 15. Kalau Jawa Madura kemarin 5 cm. Iya, 10. 1 jengkal ibaratnya nggih, 1 jengkal. Berarti itu bisa kita lobang dengan kenyosan yang kecil. Ada yang kecil ada. Kita lubangi sesuai. Lebih bagus lagi untuk walang. Ini Bapak pasti ada yang memahami untuk walang itu bagaimana? Untune walang. Untuk walang kan tidak urut Pak, merongos seperti saya. Nah, ya, berarti siksak. Nggih? Siksak nggih. Misalkan ini di sini di nyos. Oh, kok geraji. Untuk walang, istilah Bapak itu ada yang ketawa kalau saya ngomong untuk walang. Untuk yang tidak rata. Sebentar, Bu. Nggih, terjawab nggih? Oke, karena kalau nanti ingin melihat apa jagung yang sudah kami tanam di bawah ada. Nanti saat kita mau praktek lanjutannya rangkaiannya dengan kegiatan ini. Terjawab nggih Bapak? Oke, yang lain 1 lagi. Tadi sudah saya menyampaikan bisa 2 sampai 3. Karena siklus sayuran kan maksimal 1,5 bulan sudah. Ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan. Sawit cedul itu maksimal 1 bulan ya sudah tua ya. Di kebun kita seperti itu. Berarti Oke nggih? panen keempat kan digarap lagi, Pak. Iya betul. Ya kaitannya dengan UV ini hanya bagaimana? Ini cara untuk mengatur air hujan saja Bapak Ibu. Oke? Mudah busuk Tidak harus ber-UV, tergantung kita saja, ya. Karena ini hanya untuk mengatur curah hujan, kadar air saja. Namun cenderung lebih bagus di UV karena kadar air yang ada di tanaman kita yang bisa ngontrol kita. Sudah ya, terjawab semuanya Bapak Ibu nggih? Setelah ini Bapak Ibu melaksanakan praktek akan dipandu rekan-rekan yang di sini kelompok A nggih. Kelompok A. Oke. Kelompok apa 1 tadi? A, B, C, D. Oke, bahwa teman-teman alat-alat didekatkan pada titik yang sudah kita tentukan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini Bapak Ibu di sini akan saya perlihatkan. Ini adalah contoh
sawah palsu Bapak Ibu. Ya. Ini maksud dan tujuannya kita membuat seperti ini. Kita misalkan hidup di tanah yang tandus ataupun gersang atau di perkotaan. Kita berangan-angan, berandai-andai mengharap ingin menanam padi ataupun nanam sayur juga bisa. Caranya adalah kita harus, kalau di tanah yang tandus kita gali kurang lebih 25 sampai 30 cm. Kita bentangkan plastik UV kita mencari yang terbaik. Ya, ukurannya saya lupa menanyakan pada toko, namun saya mintanya yang terbaik, Bapak. Tadi ada yang tanya, ya. Saya mencari yang terbaik, maksud dan tujuannya apa? Kalau mencari asal beli ini adalah ada yang jelek. Sekali kita gunakan mungkin sudah hancur dan lain sebagainya. Apalagi beli online. Parah itu kalau beli online plastik seperti ini. Saya sudah mengalami membuat greenhouse, baru setengah tahun kena angin sudah memperitil semua. Itu enggak bohong, enggak ngecap, namun demikian. Berarti kita mencari plastik UV yang terbaik. Mintanya seperti itu. Berarti yang terbaik ini mungkin yang tertebal 0,3 atau berapa itu kalau enggak salah itu. Ya. Ini tekniknya kita gali nggih Bapak Ibu. Ya, ini kita gali dulu. Kita bentangi. Yang jelas sebagai patokan kita membuat sawah palsu itu lebar 1 meter. Harus. Kunci itu Bapak Ibu. Ya. Kunci lebar 1 meter kurang lebihnya, kalau panjang silahkan sesuai tanah Bapak Ibu yang dimiliki atau yang dikehendaki. Bisa dipedomani nggih? Seperti itu. Ya, pertimbangan komando dan lain sebagainya mungkin kalau kepanjangan juga kurang bagus. Lebih baik terpetak-petak seperti itu nggih. Nah, ini yang saya tampilkan di sini, kita cara medianya adalah menggunakan kita bagor pakan kucing. Ini. Namun kita sudah pernah mungkin kalau Bapak Ibu melihat YouTube yang terdahulu, ya, kita menanam secara langsung di median tersebut, tidak menggunakan bagor kucing. Kita langsung kita semai di kita tanam di median ini dengan aplikasi sama Bapak Ibu, tanahnya itu 3-in-1 ini. Kita selalu membuatnya 3-in-1. Tanah lokal, pupuk habis fermentasi kita tadi, ini nanti kita sampaikan, dan abu atau sekam bakar seperti itu. Maksud tujuannya sama, tidak perlu kami ulas kembali, ya, sama. Untuk menghindari atau menghilangkan bakteri atau gulma-gulma yang ada pada tanah kita. Jadi tanah ini kita rendam, ya, tanah ini kita rendam kurang lebih minimal 10 sampai 15 cm kurang lebihnya. Untuk mengukurnya kita harus memiliki istilahnya orang menteleng itu apa ya, drainase atau apa itu. Kalau tempat saya itu bolongan untuk membuang air seperti itu aja, nggih. Bisa dapat ini nggih. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini bolongan untuk membuang air Bapak Ibu. Ya, atau istilah mentelengnya drainase atau apa ini? Ya, lubang. Bisa lubang menggunakan pralon juga bisa. Menggunakan itu langsung kita tusuk juga bisa. Namun kalau kita tusuk itu langsung merusak plastik. Memang saya buat contoh 2, itu kita tusuk sama kita membuat dengan pralon. Kalau pralon kita tekuk, kita rendahkan, dikasih lubang, kita lempar atau kita arahkan ke yang lebih rendah. Kalau kita di kota atau mungkin di lantai atas, kita salurkan dengan pralon, berikutnya ke pembuangan atau selokan yang ada. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Yang saya sampaikan di sini intinya kita bisa membuat bagaimana cara membuat sawah palsu di tempat yang tandus bisa. Tidak yang tanah seperti ini Bapak Ibu nggih. Kalau di sini kan sudah cukup subur dan subur. Tanam langsung bisa. Namun ini ketinggiannya aja yang tidak memungkinkan. Namun kita membuat di kafe yang kemarin yang kelas 2 hari itu bisa tumbuh, bisa panen. Dan anaknya pun ada yang di atas 30 dari 1 biji. Ada yang 300, mungkin itu di YouTube masih ada itu nggih Mas nggih. Di YouTube masih ada itu. Dan ini sekarang kita berinovasi kembali, punya gagasan kita tanam di atas median bagor seperti ini. Ini di sini saya menyampaikan maksudnya Bapak Ibu biar ada gambaran, oh seperti ini toh cara membuat sawah palsu.
gambarannya seperti ini. Kalau yang kemarin itu langsung membuat karena waktunya memang cukup. Kalau ini saya yakin tidak cukup, sudah isoma. Saya takutnya melanggar, mengganggu saat isoma tersebut. Karena itu wajib isoma itu. Nah, istirahat, sholat, dan makan. Nah, itu loh. Iya, soima. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ya, ini cara-caranya. Dan ini bisa kita tanam sayur Bapak Ibu yang di Median Galon. Nanti akan dibahas di bawah sana. Ya, daripada Bapak Ibu bertanya, oh ini kok bisa ditanami seperti ini, contoh saja nggih. Kalau yang sana itu padi, ya, di sana itu sudah ada sampel padi, yang di sini sayuran. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita sampaikan Bapak Ibu bagaimana cara membuat median galon dan median dari bagor pakan kucing bekas. Demikian Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Monggo. 3 pertanyaan. Iya, bagus. Berarti Bapak jeli. Nggih, Bapak berarti jeli nggih. Berarti nggih, itu sebenarnya nanti disampaikan sana, namun saya jawab. Itu di ngaten. Oh nggih. Sampun. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan. Ini airnya kok masih jernih, yang sebelah saya kok airnya kok welek dan seperti itu nggih Bu, kira-kira ya. Wireng ngoten nggih. Nah. Ini masih air murni Bapak Ibu. Ini air murni, mungkin ini agak coklat dan lain sebagainya hijau karena kena sinaran ultraviolet. Kalau nggak salah seperti itu nggih, sinar matahari lah. Berarti agak menghijau sedikit. Dan ini sudah ada larutan dari median. Kalau ini sudah kami kasih pupuk cair kita. Urea cair. Iya betul Bapak Ibu. Nah, makanya biar ada perbandingan. Memang saya tunggu biar ada pertanyaan. Kenapa kok itu airnya kok wireng, kok ini seperti ini, kan seperti itu. Nah, berarti uji coba saya terjawab, ada pertanyaan. Karungnya ada lubang nggak ini di bawah? Sebentar. Jelas nggak Bu? Oke. Tambah lagi sih ya Bapak ya. Padahal hanya 3 pertanyaan loh. Itu kan sudah ada pupuknya ya Bapak ya. Jadi untuk efisiensi tempat dan lain sebagainya, kalau itu dikasih apa itu azola gitu, nitip di situ itu bisa nggak Bapak? Kemungkinan bisa Bapak Ibu. Yang sawah di atas yang sudah kita bongkar ada azola, tumbuh azola, iya azola. Namun kalau saya langsung saja tak tambahi, kalau dikasih ikan belum diuji coba. Oh gitu. Mungkin kalau lele mampu, mungkin wong lele di beletan aja bisa hidup. Oh iya. Lele di beletan bisa hidup nggih Bapak Ibu nggih? Ketawa Bapak Ibu ini. Nggih terjawab nggih Bu? Monggo Bapak. Kenapa pakai tanam, Mbak? Kalau ini untuk menanam padi, berarti kita sekali saja Bapak, medianya loh. Nah, medianya kita ambil, kita ganti median ataupun kita daur ulang kembali, kita tambah pupuk, sekam, baru kita masukkan kembali seperti semula. Nggih, sampun nggih? Demikian nggih Bapak Ibu nggih? Ya, ini suatu gambaran bila Bapak Ibu menghendaki pembuatan sawah palsu seperti itu. Ya. Demikian karena sudah terdengar suara adzan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.